Pagi buta, kau sudah memanggilku. Pagi buta, kau sudah bangunkan aku. Pagi buta, ku sudah dengar suaramu. Pagi buta, kau sudah ada depan rumahku. Lalu aku bergegas menyambut indahnya pagi. Berdua kita lewati hari. Sobat kecilku. Hai Prof. Waalaikumsalam. Weh. Selamat datang di rumah penggemar anggur Tangsel. Ini anggur penggemar anggur Tangsel. Oh iya. Ini dia. Pindah-pindah Dua, satu lagi. Baru nanam Prof. Kita mencoba untuk membranding anggur ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tangsel, sehingga Tangsel bisa di branding. Anggur, kenapa anggur Prof? Dan anggur ini bisa di rumah tanggakan, di mana saja rumah karena bisa dipot dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi ciri khas Selain yang anggrek bisa juga, melekat. Prof. Kalau anggrek sudah biasa, Sudah biasa. kalau anggur ini luar biasa. Anggur luar biasa ini. Jadi tabu lampau. Ada ibu saya. Ibu, Assalamualaikum. iya, assalamualaikum Bu. Sehat ya, Sehat Ibu? Iya. Oke. Ini Win. Ini Win, Seru banget nih rumahnya ya Prof ya. emang seneng menanam Prof? Iya. Supaya kan hidup ini ada dua, Iya, filosofisnya menanam dan berburu. menanam dan berburu. Ketika menanam, hasil tanaman itu kemudian menjadi kebutuhan hidup. Iya. Misalnya jagung, pepaya dan sebagainya itu kebutuhan hidup, beras dan sebagainya. Masa menanam beberapa bulan kemudian berburu. Berburu itu untuk mendapatkan sebuah momentum kesempatan, meningkatkan pola pikir, meningkatkan kecerdasan. Mulai. Itu yang disebut dengan berburu. Oh, berburu. Berburu tidak harus membunuh. Oke, saja berburu babi dengan senapan itu tidak itu konsepnya. Tapi berburu itu bisa berkompetisi dengan kehidupan dan mendapatkan berbagai nutrisi dalam capaian-capaian Sesuai apa yang kita tanam gitu. ya. Prof. Jadi ini menanam ini kan bukan soal keindahannya, tapi kita orang Indonesia harus menanam supaya ada kemandirian. Nah, ini yang ditanam adalah bunga keterbatasan, tapi mestinya para petani itu harus makmur karena dia bekerjanya menanam. Dengan hasil yang ditanam itu ya. Prof, Setelah itu tidak boleh berhenti karena ada masa menunggu kan berbuah, Iya, iya. lalu berburu Oh, ketika menunggu masa berbuah itulah Harus berburu kemudian. supaya produktivitas kita itu jelas. Iya, iya. Kalau enggak berhenti kan tidak boleh. Betul, betul. Nah, berburu itulah di dunia politik, ekonomi, keilmuan, itu berburu itu. Iya, iya. Jadi dua konsep itu mesti dikembangkan oleh siapapun generasi bangsa ini. Silakan Win, duduk. Ayo. Mas Imam. Ini kelihatannya habis banyak tamu ya Prof? Nah, ini adalah bincang-bincang sore di tempat Sore. ini untuk kita bisa menuai kecerdasan. Iya, iya, iya. Silakan. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Sesungguhnya orang yang tidak terdidik di bangsa ini adalah dosa bagi orang yang terdidik. Republikers, edisi Republik Riang Gembira YouTube channel kali ini adalah membuat sebuah podcast santai dengan seorang yang luar biasa, Profesor Saiful Bahri. Di dunia pendidikan beliau bukanlah orang asing dan luar biasa kiprahnya. Mungkin kami ini tahu seperti apa untuk diceritakan Wah, kepada banyak para sekali Republikers. ya. Banyak sekali ya Om Presiden kalau prestasinya beliau, dan terakhir beliau juga adalah seorang rektor. Seorang rektor yang memiliki banyak sekali mahasiswa di kampusnya pasti kan? Ribuan pasti ya Prof ya. 23.000. 23.000. Republikers, luar biasa. Luar biasa. Oke, untuk pertanyaan pembuka kayaknya mau dari Winnie atau dari saya? Dari Presiden Dari dulu Presiden. dong. Jadi apa Prof yang memotivasi Profesor ini sehingga masa kecilnya ya seperti apa sih dulu sehingga kalau gua kan sekolah sampai S1 aja kayaknya udah ngap ya. Udah nggak? Udah ngap ini Profesor sampai dengan jenjang Profesor ini sangat sedikit orang Ya.
yang yang concern bisa, di yang dunia konsen di politik, dunia di dunia pendidikan. pendidikan. Gimana Prof? Bercerita kepada para Republikers. Saya lahir di ujung Pulau Kalimantan, tepatnya Kota Baru, kabupaten di Kalimantan Selatan. Mesti 2 samudera yang dilewati hingga sampai di Jakarta. Dan ketika saya tamat SMP langsung bersekolah di Jogja, Pusat Peradaban Pendidikan Indonesia. Dan di Jogja saya ditempa dalam 3 tahun setengah, masuk dalam culture baru, yakni culture Jawa, culture Ningrat, dengan kesopan santunan dan etika yang sangat kuat pada masa itu. Dan tamat SMA saya sekolah di Jakarta, di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana saya mengabdi sampai jadi guru besar. Oke. Jadi waktu saya di Jakarta, kompetisi yang saya ikuti adalah dunia pendidikan, sehingga saya bisa mencapai doktor, kemudian bisa menjadi guru besar, dan saya juga pernah menjadi dekan di Fakultas Hukum dan juga menjadi rektor 2 periode. Jadi sangat katakanlah secara ideologis mendarah daging pendidikan. Pendidikan itu sepanjang hayat. Jadi sejak lahir Belajar sampai dengan sampai sepanjang meninggal hayat, pun ya. harus pendidikan. Jadi karena dia konsep pendidikan sepanjang hayat, maka pendidikan itu abadi. Diyakini bahwa pendidikan itu merubah watak. Iya, iya. Jadi watak jahat jadi baik, watak aventurir jadi bagus, watak jadi Markus jadi bagus. Yang ini pengen Itu- tahu nih Prof, hukum terus kan ya yang dipelajari sama Prof ya? Apa sih yang bikin Prof tertarik gitu? Konsentrasinya hukum. Secara sederhana, konstitusi kita kan bilang Indonesia itu negara hukum. Iya, iya, betul itu. Bukan negara ekonomi, bukan negara demokrasi, bukan negara parlementer, tapi negara hukum. Itu pasal 1 ayat 3 konstitusi. Negara hukum menyebutkan. Kalau negara hukum, maka minat saya pada dunia ini amat menarik. Apalagi saya memasuki wilayah hukum pidana, criminal law. Ternyata 74 tahun kita merdeka, hukum yang diperlakukannya adalah hukum dari Belanda. Ya, buatan Belanda katanya ya Prof ya. Iya, yang Masih ya. khusus hukum pidana. Sehingga kita merdeka, tapi sebetulnya masih dijajah dalam pola pikir Belanda. Itulah yang menariknya. Sehingga saya memasuki dunia ini, dan begitu masuk ke dalam, oh ternyata indah. Oh ternyata sekaligus menyedihkan. Karena itulah saya penting untuk bisa memberikan pencerahan kepada generasi muda hukum itu, agar mereka bisa responsif, agresif, menegakkan negara hukum sesuai konstitusi. Itu kan pilihan pertama Prof dari lulus SMA kemudian S1 langsung hukum gitu pilihannya. Itu gimana Prof? Bisa sampai berpikir bahwa Saya di Jogja itu terlanjur dewasa karena saya ikut diskusi-diskusi para aktivis dari mahasiswa itu. Saya anak SMA satu-satunya di wilayah kos-kosan yang anak-anak kuliahan, di mana orang Jogja itu berpikirnya sangat progresif, sangat filosofis. Jadi saya dewasa sebelum waktunya. Sebelum waktunya. iya untuk ukuran anak kelas 3 SMA kemudian memilih hukum dengan Kelas 1. Jadi sejak kelas 1 itu memang sudah mulai memikirkan bahwa saya harus mengambil posisi ini. Oke. Kemudian memang konsisten saya lakukan. Waktu saya S1 jadi dosen pun juga baru tamat S1 saya sudah mewakili para guru besar yang hebat-hebat itu. Luar biasa. Untuk menjadi asisten mereka. Dari zaman dulu. Menjadi asisten dosen pada Ya, saat tapi masih kuliah. guru besar yang hebat-hebat. Oke. Masuk Profesor Ismail Suni. Oke. Itu adalah yang memberikan Nama-nama legendaris ya, itu. kemudian juga termasuk banyak ahli-ahli konstitusi pada waktu itu, menambahlah hasrat itu sangat kuat. Kemudian waktu saya di S2 di UI juga saya menjadi ahli hukum pidana karena Langka ya. kemudian Pemilihan. sampai S3, sehingga guru besar saya di bidang
hukum pidana. Hukum pidana. Oke, Republikers, menarik sekali obrolan dengan Profesor Saiful Bahri. Ini kayaknya nggak seru. Ini duduk sini Win, biar kita benar-benar Ya, pindah ya. fokus menanyakan segala sesuatunya. Apalagi Win yang mau ditanyakan Win? Tapi biasanya nih yang Winnie perhatikan kalau kaum milenial tuh memilih konsentrasi dalam kuliahnya tuh diarahkan sama orang tuanya gitu Prof, atau ngikutin tren yang ada. Nah Prof kan zaman itu enggak ya, emang keinginan dari diri sendiri gitu ya Prof? Pengaruh culture budaya di Jogja. Oh, Dengan diskusi-diskusi tokoh-tokoh mahasiswa itu, saya terinspirasi bahwa jadi mahasiswa itu harus punya makna, punya tujuan ke depan untuk apa, supaya makna itu terus terpatri, jadi tidak boleh liar. Karena pada masa-masa remaja itu kan sangat liar, Iya. belum bisa kita menentukan posisi kemana. Tapi saya mengikuti dunia politik di Orde Baru itu, kemudian saya terjelma, jadi secara tidak sengaja. Jadi saya fokus. Banyak orang yang menjadi dosen itu karena nasibnya, cita-citanya tidak jadi dosen, Nasibnya. Jadi akhirnya ya soal nasib saja, akhirnya tidak mau bertempur untuk bisa mencapai guru besar. Nah saya hasratnya sangat tinggi, sangat kuat untuk capaian itu. Memang dari awal sudah bercita-cita untuk Ya. mempunyai gelar profesor, menjadi guru besar gitu ya Prof ya. Memang dicita-citakan, tidak dari langit. Iya. Jadi saya capai terus, saya tidak pernah mengalah dengan nasib dan sebagainya, dan saya tidak suka berbeda sama dengan orang, saya tidak suka. suka ya, Saya harus berbeda. ya, out of the box. Out ya. of the box. Tapi dari unsur keluarga memang orang-orang yang konsen di dunia pendidikan, Bro. Ya, ibu Iya. saya guru SD. Oh, Guru SD itu kan guru yang basic sekali. basic sekali. Nasihat dia bahwa mendidik itu harus dengan hati. Jadi bukan dengan bayaran semata-mata, dengan hati. Dan mendidik itu pintu surga terbuka. Iya, karena salah satu pahala yang terus didapat itu kan Ilmu yang Ilmu yang bermanfaat. Terbuka pintu hati. Karena itulah saya selalu dalam 1 tahun 3 buku saya rilis. Sekarang sudah 36 buku. 36 buku. karya Prof. Kalau saya mati, buku itulah yang akan bercerita tentang diri saya. 36 buku, Prof. 36 buku. Itu setahun memang ditargetkan dua gitu. 2-3 saya arahkan. Sejak saya magister saya sudah menulis buku. Jadi di tengah-tengah kesibukan Prof yang luar biasa masih menyempatkan waktu menulis buku ya. Karena saya kalau malam tidur bangun jam 2 jam 3 saya merenung, kemudian saya tulis desainnya, besok dilanjutkan. Jadi dulu waktu masih aktif itu 1 hari itu 5 halaman. Targetnya begitu. Targetnya begitu, Prof Dan ya. istiqomah Buku itu gitu sudah terus. didesain. Jadi semacam kebutuhan, kalau lapar harus makan, ya Prof harus nulis ya buku. Kalau tidak kita menjadi guru besar yang tidak ada makna, tidak bisa memberikan sebuah sentuhan keilmuan yang terus maju kan. Ilmu ini kan terus maju. Iya. Ilmu masa lalu itu boleh, tapi hanya sebagai sebuah cerita atau komparatif. Tapi yang ke depan itu melihat keadaan masyarakat kita yang cepat sekali berubah. Iya. Dengan masyarakat berubah, hukum juga berubah. Gitu. Kalau tidak, hukumnya tertinggal. Jadi hukum itu mengikuti dinamisasi kehidupan masyarakat. Oke. Gitu. Kembali ke dunia pendidikan, Prof, tadi sempat saya mengutip bahwa mendidik itu harus dengan dari hati atau dengan hati ya. Nah ini kan suasana pandemi begini kan, anak-anak kita nih sekarang sekolahnya lewat online, artinya tidak ada sentuhan, cuma ada hubungan dari dunia internet ya. Udah gitu banyak kendalanya, sinyal, noise, kemudian gitu. kuota dan lain-lain. Pandangan Prof seperti itu gimana, Prof? Keruntuhan sistem pendidikan dunia ini sudah berakhir. Dunia dengan tradisi keilmuannya membangun kampus-kampus yang cemerlang, para guru besar, riseter di Eropa habis berlalu. Kemudian disebut dengan universitas riset yang aplikasi di Jepang itu juga berlalu. Maka muncullah namanya kecerdasan artifisial. Bagaimana menggunakan kecerdasan manusia ini untuk mentransformasi ilmunya melalui IT system. Dan itu akan menjadi model yang akan abadi.
Kita tidak tahu masa pandemi ini kapan berlalu. Iya, betul. Tapi manusia tidak boleh kalah dengan keadaan itu, maka terciptalah intelektual baru dalam rangka menyampaikan perkuliahan pendidikan. Ke depan seorang ahli ekonomi akan memberikan kuliah di banyak kampus dalam waktu yang bersamaan karena ada teknologi itu ya, Prof ya. Saya bisa memberikan kuliah hukum pidana ke seluruh dunia, ke berbagai universitas. Demikian juga guru besar yang di luar itu juga bisa memberikan pemihiman. Jadi tidak perlu lagi berangkat ke universitas-universitas besar di Amerika maupun Eropa karena melalui model ini. Maka hancurlah peradaban kemewahan, kesombongan intelektual itu. Jadi ini adalah satu peradaban baru sehingga secara justice bisa diakses. Orang di Tangsel nggak begitu banyak uang tapi sekolah, tapi dia bisa membuka pintu jendela dunia dan berkelana di dalam dunia itu bersama-sama dengan orang kaya lainnya. Iya. Jadi keadilan bisa tercapai dan terukur. Ini luar biasa. Ada manfaatnya juga ya, Prof ya. Ini sangat bermanfaat. Jadi COVID memberikan warna baru dalam sistem pendidikan dunia. Tidak hanya pendidikan nasional, tapi Pendidikan dunia. gitu. Luar biasa. Mau nggak mau, jadi kita memang harus beradaptasi. Tapi kaitannya dengan tadi, Prof, bahwa menjadi guru bisa merubah orang yang jahat menjadi, karena dididiknya dengan hati itu kan. Nah, hal itunya gimana? Ya, Terabaikan nggak, Prof? Filosofis mendidik itu kan mentransformasi ilmu. Misalnya satu gelas ini dituangkan ke beberapa gelas, lalu gelas itu ditransformasikan kepada anak-anak didik. Itu ilmu. Tapi sebagai guru dia membentuk wataknya. Jadi bukan airnya itu yang diberikan, tapi wataknya dengan nasihat-nasihat. Nah, nasihat itulah soal hati, bukan soal logika. Kalau soal logika tadi transformasinya, tapi kalau hatinya memberikan nasihat-nasihat, kebijakan-kebijakan lokal wisdom, kebijakan agama, moral bersatu di situ. Jadi diberikan nasihat kebenaran. Nah, tujuannya apa? Agar membentuk moral yang baik, sehingga sesuatu yang tidak baik, kan hidup ini pilihan bebas. Mau baik atau tidak baik kan pilihan bebas. Apa yang mau dicapai dari itu? Maka dengan hati ini seorang guru menyampaikan di luar konten mendidik. Iya. Itu filosofis.